Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2021 ini. Baik, kali ini kita akan membahas yaitu soal pedagogik modul 2, yaitu tentang karakter peserta didik, dan modul 3 tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi. Bapak Ibu, edukasi ofisial yakin dan percaya pasti Bapak Ibu sudah mempelajari materi P3K secara mandiri di SIM kami masing-masing. Namun tidak ada salahnya, alangkah baiknya kita mengulang kembali, yaitu mengenai tentang modul 2 dan modul 3 ya. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke dalam materi. Sebelumnya edukasi mohon dukungan dengan cara subscribe, like, dan komentar. Dengan senang hati Bapak Ibu berkomentar di kolom komentar ya. Kita di sini saling tukar pikiran, saling tukar pengalaman kita masing-masing. Oke, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama, yaitu modul 2 ya. Oke, di sini 1. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Motivasi, B. Etnik, C. Status sosial, D. Sosial, dan E. Kultural ya. Jadi perlu kita ketahui di sini adalah jika kita melihat peserta didik kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar, artinya kita wajib memberikan motivasi ya. Berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A, yaitu motivasi. Lanjut modul yang kedua. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Gaya belajar peserta didik, B. Kultural peserta didik, C. Gender peserta didik, D. Minat peserta didik, dan E. Etnik peserta didik. Di sini pembelajaran dilakukan sedemikian rupa karena kita sebagai guru mempertimbangkan yaitu D ya, minat peserta didik. Ketiga, peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional, klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan modul dan PowerPoint, B. Menggunakan media audio, video, dan percobaan, C. Menggunakan program audio dan modul, D. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, E. Menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket. Di sini keragaman peserta didik yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Maka kita harus melakukan yaitu menggunakan audio ya supaya tercover siswa, video, dan percobaan karena ada di sini kinestetik. Maka jawaban yang tepat nomor 3 adalah B, menggunakan audio, video, dan percobaan.
4. Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Gender, B. Status sosial, C. Etnik, D. Kultural, E. Minat. Di sini kata kuncinya adalah memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didik masing-masing. Berarti artinya di dalam suatu kelas itu terdapat beberapa budaya, ya, beberapa suku gitu ya. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Kultural. Berikutnya soal nomor 5. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik. Kasarnya, maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan A. Mewarnai pola, B. Menendang bola, C. Membuat kalung, D. Memasang puzzle, E. Menjiplak huruf. Di sini, dalam proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik. Motorik berarti gerak. Ya, gerak tubuh seluruhnya. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Menendang bola. Enam, Pak Adit, seorang guru SMP X, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan sebagai atau pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Motivasi, B. Status sosial, C. Etnik, D. Minat, E. Kultural. Ya, di sini kata kuncinya yaitu latar belakang kondisi keluarga perekonomiannya. Ya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada swasta, ada buruh, maka Pak Adit memperhatikan karakter peserta didik, terutama dilihat dari yaitu status sosial, ya. Berarti jawabannya B. Berikutnya kita lanjut modul 3. Soal nomor 8. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi kolaborasi sangat penting karena peserta didik dapat A. Bekerja sama dengan sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan, B. Mengomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi, C. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang terjadi secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. D. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif baik secara mandiri maupun berkelompok. Soal nomor 8 pada modul 3 ini, kata kuncinya adalah kolaborasi.
Berarti kalau kolaborasi berarti ada kata kerjasama. Berarti jawaban yang tepat untuk modul 3 nomor 8 ini adalah A. Bekerjasama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. 9. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai. Ingat, di sini kita harus mengetahui apa pengertian dari critical thinking, problem solving, creative thinking, dan transfer knowledge. Kita perhatikan tabel di samping. Aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi itu memiliki 3 aspek. Yang pertama yaitu sebagai transfer knowledge. Transfer knowledge ini merupakan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang menjadi satu kesatuan dalam proses pembelajaran, belajar, dan mengajar. Yang kedua, sebagai critical and creative thinking, yaitu keterampilan yang dikerahkan dalam memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis, menginvestigasi, dan menyimpulkan. Yang ketiga, sebagai problem solving. Problem solving, keterampilan yang memiliki keinginan kuat untuk dapat memecahkan masalah muncul pada kehidupan sehari-hari. Di sini pada soal kata kuncinya adalah yaitu dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari. Berarti jawaban yang tepat adalah B, problem solving. Perhatikan tabel di samping ini. Berikutnya 10, masih modul 3. Indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah A. Mengklasifikasi tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. B. Menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. C. Menjelaskan tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. D. Menguji hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Di sini ada namanya indikator kunci. Ya, indikator ada indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Perhatikan tabel di samping ini. Perhatikan bahwa dimensi pengetahuan yaitu memiliki ada 4 ranah. Yang pertama faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ini disebut dimensi pengetahuan. Sedangkan dimensi proses berpikir atau ranah kognitifnya sesuai dengan taksonomi Bloom bahwa C1 itu mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Perlu kita ketahui bahwa C1 mengingat, maka kalau dilihat dari dimensi pengetahuan itu hanya faktual, yaitu mengidentifikasi. Siswa dapat mengidentifikasi, berarti itu faktual. Siswa dapat mengidentifikasi tumbuhan di sekitar sekolah, berarti itu faktual. Itu masih C1 karena kognitifnya. Sedangkan memahami C2, yaitu berarti udah konseptual. Menjelaskan, siswa dapat menjelaskan, itu berarti udah konsep. C3 mengaplikasikan. Ya.
Berarti artinya yaitu mengelompokkan, itu konseptual. C4 menganalisis, itu menelaah, konseptual. C5 mengevaluasi, yaitu menyimpulkan. Dan C6 mencipta, berarti membuat, itu namanya ya. Perlu kita ketahui, di sini ada kata kuncinya yaitu indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan. Berarti indikator kuncinya di sini. Ya. Menelaah, menghubungkan. Ya. Nah, berarti jawaban yang tepat pada indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan adalah menganalisis, ya, terletak di C4, yaitu menganalisis, berarti B. Berikutnya, manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan indikator pengayaan dari kompetensi dasar? Ingat, di sini kata kuncinya yaitu indikator pengayaan. Menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Indikator pengayaan dari KD menganalisis. Kita perhatikan tabel di samping. Sama dengan soal sebelumnya, di sini indikator pengayaan. Arti dari indikator pengayaan berarti yaitu KKUIPK-nya, yaitu di atas dari indikator kunci. Di sini ada namanya indikator pengayaan dari KD menganalisis. Berarti menganalisis terletak pada C4, yaitu menelaah. Yaitu kalau dilihat dari dimensi pengetahuan adalah konseptual. Kalau dilihat dari dimensi proses berpikirnya adalah C4, menganalisis. Yang disebut dengan indikator pengayaan berarti di atas dari indikator kunci, yaitu terletak di C5, mengevaluasi. Ya, kalau dilihat dari dimensi pengetahuan berarti menyimpulkan. Kalau menyimpulkan, maka dia dapat membandingkan peran ekonomi. Ya. Berarti jawaban yang tepat adalah A, membandingkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Karena terletak indikator pengayaannya di C5. Sedangkan indikator kuncinya di C4, menganalisis. Berikutnya, salah satu proses kognitif adalah menganalisis, yang maknanya adalah proses kognitif menganalisis, yaitu kognitif. Kita memahami kata dari kata kognitif ini ya, kata kognitif ini. Sedangkan proses menganalisis, perhatikan ini. Berarti A, melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. B, membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. C, memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung dengan antar bagian. C, menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. Kognitif itu kan suatu pengetahuan yang dapat memecahkan dari materi itu sendiri. Berarti jawaban yang tepat adalah memecahkan materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antar bagian. Berarti C. Soal berikutnya, rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis. Ya, sekali lagi, indikator kuncinya menganalisis. Hubungan antara komponen ekosistem dan jaringan-jaringan makanan di lingkungan sekitar adalah A, menyebutkan pengertian ekosistem. B, menelaah hubungan antara ekosistem. C,
menggeneralisasi hubungan antara komponen ekosistem. D. Menjelaskan jaring-jaring makanan. Kata kunci menganalisis. Kita perhatikan tabel kembali. Menganalisis itu terletak pada C4. Perhatikan C4. Itu kata kuncinya. Ya. Rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan. Berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah apa? Menelaah. Ya. Kalau kata kunci menganalisis, sedangkan kalau kita lihat dari dimensi pengetahuannya adalah menganalisis hubungan antara komponen ekosistem. Berarti ini pengetahuan, berarti menelaah. Berarti di sini letaknya menelaah, berarti itu konseptual. Berarti jawab yang tepat adalah B, menelaah hubungan antara komponen ekosistem. Berikutnya, strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. B. Merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. C. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. D. Membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Kalau membangun skema dari pengetahuan awal atau pengetahuan sebelumnya digabungkan dengan pengetahuan yang baru, ya, ini disebut dengan konstruktivisme. Maka jawaban yang tepat mengenai tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka guru tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi supaya siswa terbiasa untuk mengikuti aktivitas kegiatan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berarti jawaban tepat C. Oke, edukasi official mengucapkan banyak terima kasih. Ya, sekali lagi mohon